Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 beranggotakan 4 orang, yaitu Rian Hirdinata, Restu Dwi Haryanti, Febriana Adelia, dan Yusuf Yoga Pratama. Kami kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Pertama-tama, kami akan menjelaskan tentang definisi. Definisi yang nomor 1 adalah keselamatan kerja, yaitu perlindungan atas keamanan kerja yang dialami pekerja baik fisik maupun mental dalam lingkungan pekerjaan. Yang kedua, kesehatan kerja, yaitu sebuah kondisi di mana para karyawan terbebas dari berbagai penyakit fisik dan emosional yang disebabkan oleh pekerjaan. Kemudian, yang banyak dipertanyakan juga adalah faktor yang mempengaruhi keselamatan dan kesehatan kerja. Faktor yang mempengaruhi keselamatan kerja yaitu pengawasan kerja, kelengkapan peralatan kerja, kedisiplinan kerja, semangat kerja, motivasi kerja, ketegasan pemimpin, umur peralatan kerja, kualitas peralatan kerja, serta lingkungan kerja. Lalu, faktor yang mempengaruhi kesehatan kerja diantaranya adalah cahaya, udara, aroma atau bau, kebisingan, dan layout ruangan. Selanjutnya saya akan teruskan akibat potensial stres. Meskipun setiap orang hidup dalam jumlah stres tertentu, jika stres tersebut cukup parah dan berlangsung cukup lama, stres itu bisa membahayakan. Stres bisa menyebabkan absensi berlebihan, penggunaan alkohol atau obat-obatan lainnya secara berlebihan, kinerja yang buruk, atau bahkan kesehatan yang begitu buruk. Stres parah yang berkepanjangan berhubungan dengan penyakit-penyakit mematikan seperti penyakit jantung, depresi, gangguan sistem kekebalan, alkoholisme, dan kecanduan obat, ditambah sakit kepala harian, nyeri punggung, makan berlebihan, dan penyakit-penyakit mengganggu lainnya yang dimunculkan tubuh sebagai reaksinya. Di sini ada faktor-faktor penyebab stres. Yang pertama, faktor-faktor perusahaan berupa budaya perusahaan, pekerjaan itu sendiri, kondisi kerja, kurang penghargaan kerja, beban kerja yang terlalu berat, kurang supervisi dan pengarahan, dan lain-lain. Yang kedua, faktor-faktor pribadi yang berupa keluarga masalah, finansial, dan lingkungan umum. Beberapa teknik dalam program keselamatan dan kesehatan. Di sini ada 2. Yang pertama, analisis bahaya pekerjaan. Proses yang dirancang untuk mempelajari dan menganalisis sebuah tugas dan bahaya-bahaya potensial yang bisa timbul dari pelaksanaan tugas tersebut. Selanjutnya, dirumuskan langkah-langkah kerja yang lebih aman guna mencegah bahaya-bahaya potensial tersebut. Yang kedua, ergonomika. Studi mengenai hubungan antara manusia dengan pekerjaannya yang meliputi tugas-tugas yang harus dikerjakan, alat-alat dan perkakas yang digunakan, serta lingkungan kerjanya. Yang perlu disesuaikan adalah mesin-mesin dan lingkungan kerjanya terhadap karakteristik para karyawan, bukan sebaliknya. Pencegahan cedera dan penyakit dalam bekerja. Di sini ada 4. Yang pertama, menyadarkan para karyawan mengenai bahaya-bahaya yang berhubungan dengan pekerjaan mereka. Yang kedua, memasang alat-alat kontrol produksi. Yang ketiga, menyusun prosedur-prosedur kerja yang aman. Yang keempat, mendorong penggunaan alat-alat pengaman atau pelindung yang layak. Pendekatan keselamatan kerja. Di sini ada 6. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan itu bisa dimulai dengan pemasangan simbol-simbol peringatan. Yang kedua, ketataan rumah tanggaan yang baik dan teratur.
bisa dengan menempatkan barang-barang di tempat yang semestinya dan menjaga kebersihan lingkungan dari bahan berbahaya. Yang ketiga, pakaian kerja. Yang keempat, peralatan perlindungan diri yang berupa yang pertama kacamata, yang kedua sarung tangan, yang ketiga helm pengaman, yang keempat alat pelindung telinga, yang kelima alat pelindung paru-paru, dan yang keenam alat pelindung lainnya. Selanjutnya, yang kelima, perawatan alat-alat kerja yang terus-menerus. Yang keenam, kepatuhan karyawan saat bekerja dan mengikuti prosedur kerja. Selanjutnya, pendekatan kesehatan kerja, diantaranya 1. Kondisi udara di ruangan kerja, 2. Ventilasi ruangan, 3. Penerangan atau cahaya dalam bekerja, 4. Tersedianya pembuangan limbah kotor, 5. Kebisingan. Berikut beberapa tujuan keselamatan dan kesehatan kerja. Membuat karyawan merasa aman, memperlancar proses kerja, agar karyawan berhati-hati dalam bekerja, mematuhi aturan dan rambu-rambu kerja, tidak mengganggu proses kerja, menekan biaya, menghindari kecelakaan kerja, menghindari tuntutan dari pihak-pihak tertentu. Contoh akibat dari kecelakaan kerja yaitu cacat fisik, cacat mental, cacat seumur hidup, hingga meninggal dunia. Selanjutnya, evaluasi program keselamatan dan kesehatan. Keberhasilan sebuah program keselamatan dan kesehatan bisa dilihat dari beberapa indikator berikut ini. Yang pertama, penurunan tingkat kecelakaan dan penyakit yang terkait dengan pekerjaan, baik secara kuantitatif atau frekuensi kejadian maupun kualitatif atau berat ringannya cedera maupun penyakit. Selanjutnya, menurunnya jumlah jam kerja yang hilang akibat terjadinya kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan pekerjaan. Sistem manajemen K3RS merupakan bagian dari sistem manajemen RS secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, dan pemeliharaan kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang sehat, aman, efisien, dan produktif. Landasan hukum program K3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 memuat tentang kewajiban pimpinan tempat kerja, kewajiban dan hak pekerja. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Pasal 23 tentang kesehatan kerja dan menekankan pentingnya kesehatan kerja. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 86 dan 87 menyebutkan bahwa setiap pekerja berhak atas keselamatan dan kesehatan kerja. Tujuan sistem manajemen K3 yaitu menciptakan suatu sistem kesehatan dan keselamatan kerja di rumah sakit dengan melibatkan unsur manajemen, karyawan, kondisi dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Kesimpulan. Yang pertama, mengenai keselamatan kerja, yaitu kondisi pekerja terlindungi dari risiko kecelakaan. Yang kedua, mengenai kesehatan kerja, yaitu kondisi pekerja terbebas dari penyakit. Ketiga, sangat penting dalam dunia kerja, sehingga perlu adanya peringatan dan himbauan akan bahaya yang mengancamnya seperti adanya poster, susunan prosedur kerja yang aman, peraturan perusahaan yang mewajibkan K3 dengan metode reward and punishment. Tingkat keberhasilan suatu program K3 dilihat dari berkurangnya angka kecelakaan kerja dan berkurangnya jam kerja yang berkurang karena adanya kecelakaan kerja. Terima kasih.